channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita masak tumis cumi asin pete. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Pertama, bersihkan cumi asin terlebih dahulu. Jika masih ada bagian gigi atau badan punggung cumi yang bening, sebaiknya ditarik dan dibuang saja. Tapi biasanya cumi asin itu sudah bersih dan kita tinggal mengolahnya saja. Selanjutnya, rendam cumi asin dalam air hangat atau panas selama 10-15 menit. Kemudian cuci bersih. Kupas bawang putih dan bawang merah, lalu iris tipis-tipis. Iris juga cabai merah. Dan jika kalian suka, kalian bisa pakai cabai rawit agar lebih pedas. Kupas juga petenya. Dan jangan lupa sesekali untuk membelah pete. Dan lihat bagian tengahnya apakah ada ulat atau tidak. Potong-potong juga tomat hijau menjadi beberapa bagian kecil, atau menjadi 8 bagian. Jika tidak ada tomat hijau, kalian bisa pakai tomat merah. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis sampai harum. Lalu masukkan daun salam yang sudah dicuci bersih, dan cabai merah yang sudah diiris. Masak sebentar saja sampai keduanya tampak layu. Masukkan cumi asin dan kecap manis, tumis sebentar supaya harum. Kemudian langsung masukkan air, agar kecap tidak gosong dan terasa pahit. Didihkan air. Setelah itu lanjut masukkan potongan tomat hijau dan pete. Masak sambil diaduk-aduk, agar semuanya tercampur rata dan bumbu meresap. Masak sampai tomat dan petenya layu. Terakhir, koreksi rasa. Jika kalian merasa kurang asin, boleh tambahkan sedikit garam atau penyedap rasa. Angkat dan sajikan tumis cumi asin pete bersama dengan nasi hangat. Tumis cumi asin pete pun siap untuk dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Berikut beberapa tips mengolah cumi asin, agar rasanya enak dan tidak alot. Jangan pernah langsung memasak cumi asin tanpa dicuci, atau direndam terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan cumi asin itu rasanya asin seperti garam. Hal ini memang wajar, mengingat cara pembuatan dan pengawetan cumi asin, yang harus memakai garam dalam jumlah banyak, agar cumi bisa awet tahan berbulan-bulan dan tidak membusuk. Setidaknya sebelum dimasak atau diolah, cumi asin dicuci bersih terlebih dahulu, dan direndam air panas atau hangat sekitar 10-15 menit. Proses ini bisa membantu untuk mengurangi kelebihan garam yang ada pada cumi, sekaligus menghilangkan bahan pengawet agar cumi tidak terlalu asin. Merendam cumi dalam air panas juga bisa mengurangi bau amis pada cumi, agar lebih enak untuk dimakan. Selain itu, merendam cumi dalam air panas juga akan membuat daging cumi menjadi lebih lunak, lembut, empuk dan membuang kotoran-kotoran yang tersisa. Jadi jangan heran jika air rendaman cumi nanti akan tampak agak keruh. Tips lainnya, kalian juga boleh merebus cumi asin sebentar dalam air mendidih, supaya teksturnya menjadi lebih lembut. Tetapi jangan terlalu lama, agar cumi tidak berubah menjadi alot seperti karet. Kunci supaya cumi terasa lembut saat dikunyah dan tidak alot adalah, jangan masak cumi dalam waktu lama. Apalagi cumi asin sebenarnya sudah matang saat melalui proses pengawetan menggunakan garam. Jadi cukup masak sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Jika kalian ingin cumi yang lebih wanginya aromatik lagi, kalian juga bisa menggoreng cumi asin. Goreng sebentar saja dalam minyak panas sampai lembut. Tetapi kalian harus berhati-hati saat menggoreng cumi asin. Terkadang cumi bisa meledak, dan membuat kita terkena sedikit cipratan minyak panas. Jangan menggoreng cumi dengan api yang terlalu besar. Dan ingat untuk meniriskan atau keringkan terlebih dahulu air yang ada pada cumi, sebelum dimasukkan ke dalam minyak panas. Selain karena basah oleh air, cumi biasanya mulai meletup jika terkena panas yang sangat tinggi. Jika kalian perhatikan, badan cumi itu ada rongga kosong di bagian tengahnya, dan ada juga sedikit celah kosong pada bagian kulit cuminya. Bagian itulah yang nantinya akan mulai mengembang sedikit demi sedikit jika terkena panas yang tinggi, dan akhirnya akan seperti balon yang tidak bisa lagi menahan udara di dalamnya lalu meledak pecah. Jadi ingat untuk selalu memperhatikan api, dan tingkat kepanasan minyak saat sedang menggoreng cumi asin. Berikut sedikit tips membumbui masakan cumi asin, dan cara memilih cumi asin yang bagus. Jangan langsung membumbui masakan cumi di awal, selalu beri bumbu tambahan seperti garam atau penyedap rasa di akhir. Karena cumi asin itu rasanya sudah asin, jadi tidak perlu tambah garam lagi. Makanya sebelum masakan yang memakai cumi asin disajikan, sebaiknya kalian cicipi terlebih dahulu. Jika ada yang dirasa kurang, boleh ditambah saat itu juga agar rasanya pas dan enak. Untuk masakan tumis cumi asin pete ini, jika kalian suka dan ingin rasa dan aroma yang lebih aromatik lagi, kalian bisa menambahkan daun jeruk. Daun jeruk juga bisa membantu mengurangi
dan menghilangkan bau amis pada cumi. Jadi buat kalian yang sensitif pada bau, kalian bisa tambahkan beberapa lembar daun jeruk saat merebus cumi, dan tambahkan lagi beberapa lembar pada saat menumis cumi dengan bawang, tomat dan pete. Tetapi ingat, jangan sampai salah memakai daun jeruk. Pakailah daun jeruk purut yang memang ditujukan khusus untuk memasak. Daun jeruk selain daun jeruk purut, jika dicampurkan ke dalam masakan, akan membuat makanan kita menjadi terasa pahit dan getir, dan akhirnya menjadi tidak enak mengacaukan semua rasa yang ada. Contohnya, daun jeruk nipis atau daun jeruk peras. Daun ini jika dipetik akan ada mengeluarkan aroma yang segar dan wangi sitrus. Tetapi jika dicampur ke dalam masakan malah akan memberikan rasa pahit. Jadi berhati-hatilah saat membeli daun jeruk. Jangan sampai salah pilih. Cara membedakan daun jeruk purut. Dengan daun jeruk biasa bisa dengan cara melihat daunnya. Daun jeruk purut berbentuk angka 8 sama rata besarnya, dan daunnya terasa lebih tebal. Kalian bisa lihat perbedaannya pada gambar di samping ini. Daun jeruk nipis atau peras itu daunnya tidak seperti angka 8, dan daunnya lebih tipis dibandingkan daun jeruk purut. Dan jika daunnya berbentuk angka 8 tetapi kecil sebelah seperti ini, maka itu juga tidak boleh dipakai untuk memasak, karena itu bukan daun jeruk purut. Daun seperti itu bisa membuat masakan kita jadi pahit. Selanjutnya, memilih cumi asin pun harus yang bagus. Jangan yang sudah tidak baru, karena ini berpengaruh besar pada masakan kita nantinya. Jadi saat memilih cumi asin, perhatikan warna cumi, dan cium aromanya. Cumi asin dengan kualitas baik, warna badannya lebih ke arah pink keputihan, dengan kulit cumi yang berwarna ungu, bukan abu-abu atau hitam gelap. Jika kulit cumi asin sudah menghitam dan berwarna abu-abu, itu tandanya cumi asin sudah disimpan terlalu lama sampai membusuk, dan sudah pasti tidak baru lagi. Begitu pula dengan aromanya. Hindari cumi asin yang memiliki bau busuk yang tajam, menyengat, dan sangat amis sampai bisa membuat kita mual serta tidak nyaman. Cumi asin kualitas baik biasanya memiliki aroma segar laut khas seafood, dan ditambah lagi, cumi asin kualitas baik itu jika dipegang itu terasa kering, tidak terlalu lembek, dan tidak terlalu basah alias tidak berair. Cumi asin yang sudah lembek, mulai berair, apalagi sampai berlendir itu tandanya cumi sudah mulai masuk proses pembusukan, dan mengalami penurunan kualitas. Karena proses pengawetannya sudah tidak bekerja semaksimal seperti semula. Jadi jika kalian punya cumi asin dalam jumlah yang banyak, kalian harus perhatikan tempat penyimpanannya, agar cumi asin bisa awet tahan lama. Sebenarnya cumi asin terkenal dengan aromanya yang cukup kurang menyenangkan jika dibiarkan dalam keadaan terbuka begitu saja. Jadi supaya aromanya tidak menyebar sampai ke ruangan lain, kalian bisa pakai salah satu cara ini. Yang pertama, masukkan cumi asin yang sudah kering ke dalam wadah kedap udara. Lalu letakkan di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari. Jangan simpan cumi di tempat yang lembab. Tempat yang lembab akan mengurangi keawetan cumi asin. Karena kelembaban membuat cumi menjadi lebih cepat berair, dan membuat jamur lebih cepat tumbuh berkembang. Jika kalian ingin cumi asin bertahan lebih lama lagi, simpan cumi asin di dalam kulkas freezer. Caranya, masukkan cumi ke wadah kedap udara kemudian tutup rapat-rapat. Atau simpan ke dalam plastik klip yang agak tebal. Lalu sedot vakum udaranya keluar. Simpan dalam freezer dan biarkan sampai cumi beku. Dengan cara seperti ini, cumi asin akan bisa tahan sampai 1 bulan atau bahkan berbulan-bulan lamanya. Semakin bagus kualitas freezer kalian, maka cumi asin akan semakin awet dan tahan lama. Silahkan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.